dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, sedikit pengantar. Tadi kita sudah mendengarkan ya. Mungkin ada yang baru masuk, atau ada yang sudah setengah jam lalu atau 15 menit lalu. Itu ada sebuah lagu. Namanya Allah Peduli judulnya itu. Itu lagu yang sangat bagus diciptakan oleh seorang penyair ya. Saya juga kurang kenal penyairnya, ya kan. Tapi lagu itu cukup terkenal gitu. Dan itu lagu yang sangat menginspirasi banyak orang. Bagaimana Allah mau peduli kepada kita kan. Tapi sebelumnya, sebelum saya jauh lebih dalam nih, nanti apakah sudah bisa? Oh, sudah bisa. Kita mau ice breaking dulu, kayak kemarin ya Bapak Ibu ya. Nih, ice breaking dulu ya. Oke, udah kelihatan. Oke. Apakah sudah kelihatan teks saya? Cuma dengerin. Sudah kelihatan, Brother. Oke, siap. Kalau sudah kelihatan, mari kita ya, kita siapkan. Kita rileks sebentar di tempat duduk kita, atau kita dalam apa perjalanan atau apa gitu, pokoknya rileks duduknya, rileks, jangan tegang karena kita mau mendengarkan sabda ya. Kita mendengarkan sabda itu pasti kita harus tenang ya kan, biar sabda itu bisa masuk dalam hidup kita. Gitu. Di sini ada instruksinya, ice breaking online. Pertama, pejamkan mata. Pejamkan mata ya. Jangan mengintip Bapak Ibu ya, jangan mengintip. Oke, pejamkan mata. Fokuskan pikiran. Gitu. Fokuskan pikiran. Setelah itu, setelah kita fokus dalam pikiran kita, lalu kita pikirkan satu kota yang terdapat dalam kitab suci. Bapak Ibu pasti sudah sudah membaca kitab suci yang lebih dalam pasti kan. Satu kota saja, satu kota yang ada dalam kitab suci itu banyak kota ya dalam kitab suci itu. Fokuskan satu pikiran aja, satu kota waktu dalam pikiran Bapak Ibu semua dan juga Romo. Itu. Setelah itu gerakan kepala Bapak Ibu ke atas. Lalu gerakan ke bawah. Lalu gerakan ke kanan. Kanan ya Bapak Ibu. Lalu gerakan ke kiri. Oke. Setelah gerakan ke kiri, tetap matanya terpejam, angkat tangan kanan ke atas. Iya, tangan kanan ke atas. Ya. Lalu turunkan. Turunkan ya Bapak Ibu. Baru angkat tangan kiri ke atas. Ya. Tangan kiri ke atas. Angkat tinggi sampai ininya. Oke, tinggi angkat. Lalu turunkan. Lalu angkat keduanya ke atas. Iya. Tetap pikirkan kota tersebut, ya. Lalu jangan diturunkan dulu, Setelah itu kita turunkan bareng-bareng sambil mengatakan hu. Kita turunkan ya. 3, 2, 1. Hu. Oke. Setelah itu buka matanya dan jawab pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Jawab pertanyaan ini. Di kota mana Yesus ditolak? Nah, itu jawab pertanyaan. Silakan jawab di chat. Di chat dijawab Bapak Ibu. Yang cepat ya, yang cepat. Di kota mana Yesus ditolak? Di kota mana Yesus? Nazaret. Jangan di chat Bapak Ibu, di chat. Jangan dikasih tahu. Nanti ketahuan. Yang cepat jawabnya, yang cepat. Iya. 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 Dan dikasih tahu. 14 Yesus ini, coba Bapak Yesus sharing ini benar deh pasti ini. Ya. Di kota mana Bapak Yesus ditolak ya? 3 orang. Iya. 5, 4, 3, 2. Aduh, baru 6 nih. Di kota mana Yesus ditolak? Masa nggak tahu sih Bapak Ibu? Mana sih? Nazaret. Chat. Ini. Di chat, di kolom chat Bapak Ibu, di kota mana Yesus ditolak? Iya, cepat. Iya, chat.
banyak Kita everyone udah langsung tulis. ya. Iya, Oke, message here. dan jawabannya adalah tataran Mana sen? Sen mana sen? 3, 2, 1. Ini dia kota di mana Yesus ditolak, di Nazaret. Yaitu Nazaret tulisannya gitu sih. iya benar Pak. Gitu. Kota itu tempat di mana Yesus itu tempatnya sendiri ya. Memang biasa nabi itu tidak terima di kotanya sendiri. Ya kan? Makanya Yesus itu tema kita hari ini kan kepedulian sebenarnya pada ininya. Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Masa di kotanya sendiri dia nggak diterima? Nggak adil dong. Padahal itu kota di mana dia dibesarkan, dia bertumbuh dalam iman, dan dia juga mengenal Allah atau mengenal Yesus atau sudah diminta menjadi nabi di situ kan. Nah, nah, saya sudah ada buku ini ya Bapak Ibu ya. Ini buku, aduh nggak kelihatan coy. Ini buku BKSN, menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Kalau nggak salah Bu Pepita sudah mengirimkannya secara online, e-booknya ya, e-book. Ini saya print sendiri di paroki. Oke Bapak Ibu dan Romo yang terkasih, itu sedikit permainan ya, pengantar dari saya gitu ya. Di sini dikatakan bahwa berbicara tentang keadilan, berarti kita berbicara tentang damai. Damai sejahtera ya. Damai itu dikatakan di sini itu adalah suatu keadaan yang berada pada tempatnya, tidak rusak ataupun kekurangan sesuatu. Itu karena tema kita kan sebenarnya kan kaum keadilan. Jadi berbicara tentang adil juga bicara tentang yang damai, yang suasana yang harmoni gitu, suasana yang kita juga pasti menginginkan ya, semua orang juga menginginkan damai. Makanya salam damai itu atau doa damai itu hadir dalam perayaan Ekaristi. Itu setelah semuanya, setelah doa syukur agung itu pasti. Karena Ekaristi sendiri sebenarnya juga menciptakan damai dalam hati kita gitu. Namun di waktu yang bersamaan juga terungkap bagaimana usaha Allah dan manusia mewujudkan keadaan tersebut ya. Banyak ya pasti di kitab suci bahkan di perjanjian lama itu suasana-suasana yang chaos gimana kan, suasana-suasana yang perang di mana-mana itu banyak itu di kitab Yosua itu kan. Adalah bangsa Israel yang lari ke kota atau hal-hal yang berhubungan dengan yang tidak sesuai dengan ajaran lah maksud itu, yang tidak ada damainya. Makanya Yesus turun ke dunia untuk menciptakan damai tersebut, gitu kan. Allah yang kita kenal dan kita suci adalah Allah yang adil, baik sifat maupun tindakan kepada semua makhluk ciptaannya. Allah selalu berdiri di samping para korban ketidakadilan untuk membela mereka dan memulihkan keadaan mereka. Iya. Pada tahun keadilan ini kita mengetahui ya bahwa ada patung Yesus yang gelandangan gitu. Patung Yesus gelandangan itu salah satu simbol bahwa Yesus bukan hanya turun ke dunia, tapi juga mau menjadi sama seperti manusia. Selain itu juga Yesus mau merasakan bagaimana dia itu dibentuk oleh Allah. Makanya tadi saya membuat pertanyaannya setelah speaking itu, di mana kota Yesus, di kota mana Yesus ditolak gitu kan. Itu kan masa seorang Tuhan ditolak kan, itu kan juga sesuatu ketidakadilan. Tapi namanya juga Tuhan kan, dia nggak mau mencari sesuatu yang untuk dirinya sendiri, dia mau mewartakan Allah gitu. Nah nanti kita akan lebih disadarkan lagi oleh Romo Pram gitu yang akan membawakan permenungan kita pada hari ini gitu, lebih dalam lagi nanti. Hanya pengantar saja ya kan, saya kan tugasnya seperti itu gitu kan. Untuk itu ya, sejak awal relasi Allah antara Allah dan bangsa Israel sebagaimana yang tertuang dalam kitab Imamat, Allah mengajak bangsa pilihannya ini untuk bertindak adil, ya kan, menyisihkan rezeki mereka untuk orang miskin dan orang asing.
berbelas kasih dengan sesama yang membutuhkan, mampu berbagi supaya jangan sampai ada orang yang hidup berkelaparan di tengah-tengah mereka. Memang Bapak Ibu ya, di masa pandemi ini kita sekarang berpikir ya untuk memberi gitu. Karena kita juga kesusahan kadang-kadang. Tapi kita sebagai orang Katolik gitu kan, yang mempunyai Tuhan Yesus, yang percaya pada Allah dan juga pada Bunda Maria kan, orang-orang hebat di mana mereka itu bukan hanya memberi sesuatu pada orang, tapi memberikan hidupnya sendiri. Nah, oleh karena itu, kita hening sejenak pada pengantar ini, kita masuk dalam doa pembuka ya. Gitu. Marilah Bapak Ibu dan Romo kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa yang Maha Adil, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami Kau beri kesempatan untuk merenungkan keadilan-Mu yang terungkap dalam firman-Mu. Di mana di masa adaptasi kebiasaan baru ini, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami sabda-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami. Kuatkanlah kami dalam menerapkan ajaran-Mu untuk bertahan dan melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Bapak Ibu, pengantar sudah selesai, kita sudah berdoa. Sekarang kita melanjutkan ya ke bagian kitab suci, permenungan dan serta ulasannya yang akan dibawakan oleh Romo Antonius Pramono, Pastor Paroki Pasar Minggu. Pada Romo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Frater. Suara saya terdengar? Dengar. Dengar, Romo, dengar. Terdengar. Romo. Terdengar, Romo. Ya, terima kasih, Frater ya, yang sudah memulai pertemuan kita malam hari ini di pertemuan kedua. Kita ketemu secara online tanpa masker. Sekarang saya dapat melihat wajah-wajahnya. Kalau di gereja kan pakai maskeran semua, saya susah untuk mengenal. Sekarang saya lihat semuanya lewat online ya. Itu nilai positifnya di situ ya, online. Frater, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama ya belajar. Bukan saya yang hebat, tapi kita sama-sama belajar untuk membaca kitab suci dan juga merenungkan kitab suci bersama-sama. Nanti kalau ada inspirasi dari Bapak Ibu, Frater, saya persilakan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Kalau bawa kitab suci boleh dibuka. Matius bab 25. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Ya, bacanya. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Yang judulnya itu penghakiman terakhir. Saya akan mulai membaca. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Matius 25 ini mengingatkan saya pada tahun keadilan. Ya, kita masih masuk tahun keadilan ya. Tahun ini tadi Frater sudah memberi pengantar, dan tahun keadilan ini ada kegiatan yang dilakukan di paroki kita, yaitu celengan bela rasa. Ya, Bapak Ibu yang punya celengan di rumah, anak-anak, orang muda, itu ada stikernya kan di celengan itu, yang di botol itu. Gambar stikernya itu ya menggambarkan gambaran Yesus tunawisma, Yesus yang tidak punya rumah, yang sedang berbaring. Dan di situ kita dapat merenungkan kalau lihat gambar di celengan itu dari Matius 25 ini ya, salah satunya adalah ketika aku lapar tadi ya, engkau memberi aku makan, dan seterusnya. Matius 25 ini tadi judulnya di kitab suci ya, itu penghakiman terakhir. Ini memang nasihat Yesus ya, nasihat Yesus atau disebut wejangan Yesus ya, tentang pengadilan terakhir ya. Pengadilan terakhir itu kita mengimani nanti Yesus akan datang untuk kedua kali ya, mengadili kita semua. Yesus datang pertama kali ketika ia lahir ke dunia ya, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Hari ini adalah pesta lahirnya Santa Perawan Maria. Jadi happy birthday buat Santa Maria hari ini ya. Happy birthday. Itu dipestakan hari ini. Nah, Yesus hadir pertama melalui Santa Maria. Lalu hadir kedua nanti saat pengadilan terakhir. Itu iman kita. Suasana pengadilan bagaimana ya, tadi kurang lebih diceritakan dalam Injil Matius bab 25 tadi ya. Tadi dikatakan juga di sana ada kata-kata memisahkan domba dan kambing di ayat 32. Domba dan kambing ya. Ada yang menafsirkan domba itu warnanya putih dan kambing itu warnanya hitam. Tapi kalau di tempat kita, kalau sudah jadi sate warnanya jadi merah ya kalau kambing ya. Yang saya tahu di sini kambing warnanya putih ya Bapak Ibu ya. Ada si kambing hitam pasti ada, kan ada istilah kambing hitam, dikambing hitamkan. Berarti kalau ada warna putih dan hitam, domba itu warna putih ya, bulunya itu dipakai untuk macam-macam kebutuhan, itu ingin memperlihatkan yang baik dan yang buruk. Jadi Tuhan memisahkan yang baik dan yang buruk. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ya. Maka kanan itu mengartikan sesuatu yang baik, kalau kiri itu diartikan sebagai kesialan. Nah, itu pada zaman kuno, pada zaman Yesus dikatakan seperti itu.
Ya, maka dipisahkan itu. Dan ketika dipisahkan itu dikatakan juga semua bangsa tadi ya. Semua bangsa artinya semua orang ya, dimaknai seperti itu. Nah, lalu bagian yang dapat kita renungkan lagi adalah dari ayat 35 ya. Ayat 35. Di situ ada 6 tindakan Bapak Ibu. Kalau di kita hitung ada 6 tindakan. Yaitu yang pertama, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Kedua, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketiga, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Keempat, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Kelima, ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Keenam, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, kalau mau ditambahkan lagi 1 biar 7 ya. Angka 7 itu kan bagus. Ketika ada orang meninggal, ikut menguburkan. Nah, kalau mau ditambahkan seperti itu, ya tindakan-tindakan itu. Maka Bapak Ibu, ketika aku lapar dan haus, karena malam ini saya belum makan malam, beri aku makan dan minum. Ya, mengatakan kayak gitu ya. Itu secara tafsir secara bebas saja. Tapi arahnya bukan kayak gitu ya. Mungkin ada yang belum makan juga malam hari ini lapar, butuh makan ya, mintalah ke keluarganya. Ya di situ ya itu ya. Nah, itu tindakan-tindakan itu tindakan belas kasih. Saudara-saudari, orang muda, anak-anak terkasih. Memberi makan, memberi minum, dan macam-macam tadi, itu tindakan kasih yang kita berikan kepada disebut saudara yang paling hina. Saudara yang kecil, saudara yang membutuhkan, atau saudari yang membutuhkan. Semuanya itu kita berikan kepada mereka. Nah, maka saudara-saudari, kisah dari Injil Matius tadi, kaitannya dengan tahun keadilan adalah kaitannya dengan belas kasih atau bela rasa. Ya, kalau Anda itu sudah memberikan celengan bela rasa, ya itulah salah satu tindakan belas kasih. Ya. Karena hasil dari celengan itu pasti digunakan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, pasti seperti itu. Ya. Ataupun tindakan kita lainnya juga dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Apa tuh paroki kita untuk paroki kita doang atau distorkan dulu? Kalau di Karolus itu saya pernah ke rumah sakit Karolus juga melihat ada patung Yesus yang ya gambaran seperti Yesus yang terbaring ya di situ ya. Di situ juga menggambarkan juga kalau ke rumah sakit kan, ketika aku sakit kamu menjenguk aku dan seterusnya. Tapi sekarang kan hati-hati kalau ke rumah sakit kan, ya karena di situ juga menjadi daerah yang perlu kita jaga kehati-hatian. Kaitannya dengan wabah ya. Lalu kemudian di masa pandemi ini, kita tetap dapat melakukan tindakan kasih, Bapak Ibu. Kita tetap dapat melakukan tindakan belas kasih. Ya. Kalau lewat paroki ya tadi salah satunya lewat celengan bela rasa. Ya. Dan keenam tindakan tadi ya Bapak Ibu. Keenam tindakan tadi bukan hanya khas bagi kita orang Katolik, bagi orang Kristen, bukan khas. Tetapi orang yang beragama lain pun juga melakukan hal-hal itu. Karena ada solidaritas juga kan dari agama yang lain. Ketika ada yang kelihatan lapar, diberikan makan. Ketika ada yang sakit butuh darah, diberikan darah dengan donor darah dan segala macamnya. Ketika sakit juga menjenguk yang sakit seperti film Tilik ya, Bu Tejo dan juga teman-temannya naik truk itu mau menjenguk Bu Lurah ya yang sedang viral saat ini film itu kan. Nah, itu contoh menjenguk orang sakit bukan hanya kita orang Kristen, orang Katolik, tapi juga saudara-saudara kita yang agama lain pun
itu melakukan hal-hal yang baik itu. Tentunya kita sebagai orang Katolik yang punya Kristus, kita baca Injil Matius, diminta melakukan itu, kita harusnya lebih melakukan itu. Mau dilihat cari di TikTok. Karena kita melihat ya, Papa udah lihat di YouTube. artinya melihat bukan seperti Yesus menyamar jadi gelandangan misalkan. Yesus menyamar jadi orang sakit, ya. Yesus menyamar ada di penjara, bukan seperti itu. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa kita mau merasakan Yesus yang juga menderita. Oh, kalau Ketika dia hadir di dunia, dia juga mengalami penderitaan, dan kita juga mau berbelah rasa kepada saudara-saudari kita yang sedang menderita dan membutuhkan. Khususnya di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, permenungan yang dapat kita lakukan saat ini kaitannya dengan Injil Matius bab 25 tadi adalah apakah saya dan Anda saat ini di masa pandemi Tapi memang ceritanya nggak jelas. ketika melihat keluarga, saudara-saudari yang membutuhkan, apakah saya dan Anda sudah tergerak hati dengan belas kasih untuk membantu mereka dengan kemampuan yang kita miliki? Apakah sudah? Atau kita masih ragu-ragu, kita takut, atau kita masih menunda dan segala macamnya? Ya. Maka sabda Tuhan yang kita renungkan dari Matius 25 ini, moga-moga dapat membuat kita juga tumbuh belas kasih dalam hati kita untuk memperhatikan mereka yang menderita, yang membutuhkan. Dengan cara kita masing-masing, dengan cara yang sederhana yang dapat kita lakukan, kita dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan menderita. Contohnya pasti banyak Bapak Ibu, contohnya banyak. Ya. Ketika ada yang sakit, kalau kita nggak mampu mengunjungi, ya kita pun dapat mendoakan mereka dari rumah. Ya, itu sebagai usaha juga belas kasih kita kepada mereka. Ketika ada yang meninggal, ya kita nggak mampu melayat karena terbatas, ya kita doakan dari rumah supaya dia diampuni dosa-dosanya dan keluarga dikuatkan yang ditinggalkan. Nah, macam-macam usaha dapat kita lakukan, Frater, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan sekarang kita berusaha mewujudkan itu dalam hidup kita karena kita dikuatkan dari Matius 25 tadi. Sehingga saat pengadilan terakhir nanti, Tuhan melihat perbuatan baik kita. Ya, kita menjadi domba-domba yang putih tadi ya, yang ada di sebelah kanan tadi, yang sudah dipilih untuk mendapatkan keselamatan. Karena kita sudah melaksanakan sabda Tuhan hari ini, yaitu memberi mereka yang lapar itu makanan, yang haus itu minuman, yang sakit itu kemudian didoakan, yang butuh dikunjungi ya dikunjungi atau tetap didoakan karena saat ini belum ada waktu untuk ketemu dan seterusnya. Berbagai macam perbuatan baik dapat kita lakukan, sekarang tinggal kita melakukannya. Aksi kita seperti apa aja yang penting. Kita sudah paham sabda Tuhan, lalu tinggal kita aksi untuk mau membantu mereka yang menderita. Itu permenungan dari saya, Frater, Bapak Ibu, orang muda, anak yang terkasih, dan silakan kita boleh saling berbagi, sharing, memperdalam satu sama lain, punya pengalaman atau apapun, atau kita endapkan sabda Tuhan hari ini supaya sungguh meresap dalam hati kita, sehingga kita sungguh paham sabda Tuhan ini, dan kita juga berani serta mampu melaksanakan sabda yang sudah kita dengar, serta kita renungkan bersama. Begitu, Frater, saya kembalikan ke Frater. Terima kasih, Romo, untuk permenungan dan juga pembahasan serta ulasan-ulasan tentang sabda pertemuan BKSN kedua ini. Saya sendiri jadi semakin tercerahkan dengan tambahan satu tadi ya, dari ketika aku lapar dikasih makan, ketika aku haus dikasih minum, ya kan,
Ketika aku telanjang diberi pakaian, sakit dijenguk, di penjara dikunjungin gitu. Dan ketika aku nanti meninggal, semoga ada yang datang, gitu kan? Seperti Romo bilang tadi kan, gitu. Tapi untuk COVID datang pakai asmat, jangan lupa, gitu kan? Karena itu protokol, ya kan? Sama kalau keluar rumah juga, ketika keluar rumah sekarang kita pakai masker. Itu sama kalau ke gereja juga pakai masker. Itu kan. Biar semakin menampakkan bahwa kita tuh berbela rasa seperti tadi yang Romo bilang, kita berbela rasa, Allah yang berbela rasa. Oke. Karena bela rasa tersebut kita mendengarkan satu lagu dulu ya. Gitu. Saya tuh apa namanya ada Santi. San? Iya, Frater, sebentar. Ya, lagi disiapin, oke? Iya. Ini pasti Bapak Ibu sudah familiar dengan lagu ini gitu. Bela rasa itu pasti ada hubungan dengan lagu ini. Gitu. Bisa speaking dulu nih Santi. Oh iya, sebentar. Ini lagu yang apa ya? It's amazing lah lagu ini. Nanti kita sambil Bapak Ibu mempersiapkan jika ada yang mau sharing, ada yang membagikan karena pembagian pengalaman itu penting ya. Lagi kan saya juga belum ketemu Bapak Ibu secara langsung. Ini tampaknya yang belum bisa ke gereja gitu kan. Atau belum mau ke gereja. Ada itu, ada dua hal belum bisa ini kan. Nggak, saya itu butuh. Ini kan kita nggak ketemu sekali ketemu cuman kayak ini ya, Cynthia gitu kan. Hanya sambil entah siapa ada yang mau sharing, silahkan dipersiapkan juga sambil menunggu lagu ini ya. Santi lumayan ya ini ya, udah. Ya, ini bisa kayak ini. Ya, Santi bisa Santi. Silakan Kak Yeni. Kayak ini lagunya nih. Mana nih? Kayaknya sinyalnya deh, Prat. Santi nggak bisa, biar saya bisa. Iya. Santi lumayan menggaung ya Santi ya. Santi tampaknya kurang ini. Tuh.
Frater nggak kenal orang ini ya, tapi lagunya kita kenal. Gak ada suaranya, Frat. Hah? Di aku gak ada suaranya. Nggak tahu ada yang lain. Ada suaranya nggak sih? Nggak ada suaranya, Frat. Ada suaranya. Ada suaranya, Frater. Dilewat saja. Oke, Bu, siap. Oke, Bu, oke. Frater aja nyanyi sendiri. Iya, Frater aja yang nyanyi. Frat manual. Jangan, Ibu, jangan. Nanti terpesona dengan suaraku. Jangan. Jangan. Ayo Kak Yeni bisa Kak Yeni. Bagus suaranya. Suara Kak Yeni merdu banget kan? Iya bagus banget beneran. Kak Yeni, ayo Kak. Halo, suaranya nggak kedengeran. Frater, maju. Suaranya nggak kedengeran. Udah kedengeran, Kak? Sudah suaranya, Frater. Sinyalnya nggak bagus. Sinyalnya nggak bagus. Suaranya nggak keren. Suaranya nggak bagus. Sinyalnya, brother. Apa persiapannya nggak terlalu bagus?
baik. Bapak Ibu ya, dan Romo sekalian, itu lagunya. Judulnya Karena Aku Kau Cinta, ya kan? Cinta itu kan membuat kita menjadi, apa ya, bisa memberikan segalanya ya, pada orang yang kita cintai, sama seperti Yesus turun ke dunia. Ini ada apa? Nah, oke. Gitu. Nah, sekarang silahkan jika ada yang ingin sharing. Nanti kalau nggak ada ya frater tunjuk berarti, ya kan? Frater minta gitu. Silahkan kalau ada yang ingin sharing gitu. Tadi sudah disegarkan sama Romo, sudah ada pengantar, dan kita sudah membahas Injil. Sekarang mari kita 1 atau 2 orang gitu, atau bahkan 3 yang ingin berbagi pengalaman. Mungkin berbeda rasa di masa pandemi kan banyak. Saya bagi-bagi sembako, frater. Saya jadi tim ini, frater. Itu baik sekali pasti. Gitu. Iya. Kalau tidak ada, berarti frater yang minta dong, ya kan ya? Pasti diminta sama frater, jarang untuk menolak pastinya. Oke, saya minta, ini ada 1 nih. Nanti 1 perempuan, 1 laki-laki, sama 1 orang muda, berarti ya. Itu pengalamannya beda-beda. Yang perempuan ini saya minta, yang sudah ada siapa di sini ya? Ibu Deborah Matil, siapa nih namanya? Deborah Matil. Coba. Ibu Deborah Matilda. Iya. Silakan Ibu Deborah. Sharing sedikit pengalaman di masa pandemi, berbelas kasih atau apalah, berkeadilan. Pung, suaranya belum ada, Pung. Dinyalain dulu, Pung. Oh, Opung, silakan. Opung. Pung. Opung minta tolong sama Kak Indah supaya di-unmute, Pung. Kak Indah, minta tolong di-unmute. Iya. Soalnya saya ini pakai Atau dari frater bisa unmute. Iya. Nggak bisa, Kak. Di pojok kiri bawah, Kak. Pojok kiri bawah yang ada gambar mic-nya gitu. Iya, pokoknya itulah. Atau sebelum Opung, si Melina dulu kali ini, yang sudah semangat dari tadi nih. Melina, ya, sambil nunggu Opung kali ya. Oh, udah. Oke, silakan Opung. Aku udah selesai. Opung, silakan. Iya, frater. Iya, silakan sharing, Opung, sharing. Selamat malam. Ini selama pandemi ya nggak bisa kemana-mana. Jadi berarti ke gereja aja udah berapa bulan tuh, dari mulai akhir Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, udah 6 bulan. Untuk bacaan kita tadi. Halo? Iya, Opung, kita dengar. Untuk bacaan kita tadi, salah satunya adalah Yesus berkata bahwa saat aku tidak punya tempat, kau ditumpangi. Untuk zaman sekarang, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bukan setiap orang, andaikan kita artikan kalau orang datang, terus mau numpang, apa tidak ada kekerasan yang tidak kita kenal. Menurut frater bagaimana itu? Kurang jelas Opung tadi. Tiba-tiba menurut frater aja. Saya nggak tahu nih. Tiba-tiba. Kurang jelas. Seperti bacaan kita hari ini, memberikan tumpangan kepada orang. Halo? Iya, Opung. Iya. Apakah
Dan sekarang orang berani memberikan tumpangan kepada orang yang tidak dikenal. Itu kan menjadi satu tantangan. Gitu. Frater? Ya, Pung, ya. Bagaimana membutuhkan tumpangan? Adakah orang zaman sekarang yang mau menerima? Karena orang sekarang ini selalu ada perasaan curiga. Enggak. Halo? Oh. Iya. Oke, Opung. Kalau perihal tumpangan, berarti Iya, meminta betul. saya untuk apa ya? Untuk zaman sekarang ini. Iya. Heeh. Kalau sedikit cerita Opung tentang tumpangan ya ini. Saya itu 5 tahun lalu itu berjalan kaki dari Klender ke ini, ke mana namanya, ke Cipanas, 100 km, Opung. Itu jauh sekali, 4 hari. Melewati lembah, melewati bukit, melewati jalan pasti ya, melewati jalan ya. Karena saya jalan kaki gitu kan, nggak terbang. Gitu. Melewati jalan gitu. Itu perjalanan yang sangat jauh, Pung. Banyak, dan kita itu nggak boleh bawa apa-apa, Pung. Nggak boleh bawa perbekalan, nggak boleh bawa, apa namanya, bawa handphone, gadget, nggak boleh bawa, apa namanya, juga baju atau apalah, semua nggak boleh, cuman pakai baju yang dipakai sama satu botol minum sama tanda pengenal yaitu KTP. Kita juga nggak boleh bawa uang. Tapi kalau Pung tanya apakah ada gitu ya, pasti ada Pung, 1 atau 2 orang yang tulus ya, yang memang mau membantu orang tersebut. Itu saya alami betul dalam perjalanan tersebut. Saya kan udah begini ya, tampangnya, maksudnya udah, dulu saya nggak bersih ini gitu kan, dulu saya lebih dekil lagi ya kan, gitu. Jadi orang melihat saya juga, ini kayak apa gitu kan, seperti di bacaan hari ini kan, seperti apa namanya, ketika aku masuk dalam penjara ini kayak orang apa sih ini, gitu kan, keling, terus kriwil, apalah pokoknya gitu kan, waktu itu berjalan 4 hari, bayangin aja, Pung. Tapi di saat itu, karena itu kan suatu perutusan ya, suatu tugas, suatu apa namanya, hal yang diminta menjadi tugas lah, perutusan lah gitu. Karena itu ada rahmatnya juga. Kalau kita tulus gitu kan, itu berbela rasa kan, itu pasti ada orang-orang baik juga memberikan kita hal baik juga gitu. Memang ya seperti bentuknya bukan tumpangan sih, tapi bentuknya sebotol air, atau 2-3 botol air, atau sebungkus makanan gitu, atau sebuah roti gitu. Itu kan juga bentuk kepedulian, keadilan, bentuk apa namanya, perhatian kita gitu kan. Iya. Itu jauh sekali. Saya melakukan perjalanan itu selama 4 hari jalan kaki gitu. Melewati banyak tempat. Emang ada tempat yang apa namanya, ini orang ngapain ya? Datang gitu kan, cowok gitu kan, asli lu kerja ke ngapain, ya kan, kita bukan pengangguran, mohon maaf sebenarnya kan, kayak gitu kan, ini kok kayak gelandangan, ini masih kuat, masih apa, ini anak ini kok gitu kan, pikiran orang tersebut kayak gitu ya kan. Tapi ada yang ya udah nih, mas pasti kelaparan ya, mas pasti ini ya gitu kan, iya pak saya lapar gitu kan, pasti tuh dia dikasih gitu pada saat itu ya kan. Jadinya ada bentuknya, Opung. Dan terima kasih, Opung. Jadi saya yang sharing nih, bukan Opung yang sharing. Enggak, ini juga termasuk salah satu yang kemudian bahwa tidak perlu tumpangan di tempat saya, tapi ada yang melarang dari mas kita juga jangan gitu. Padahal sesama warga itu loh. Dan memang seolah-olah untuk tumpangan nginap itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi orang zaman sekarang. Iya. Itu nanti panjang, Opung, kita bisa diskusi itu. Tapi yang jelas
bagi kita sebagai pribadi ya, sebagai orang Katolik lah, sebagai orang percaya pada Kristus minimal atau memiliki iman, ya ini pewartanya. Kita meskipun sulit di masa pandemi ini, tapi perlu diketahui juga nih, enggak hanya untuk Opung dan juga untuk semua yang saya tahu ya, bahwa di masa pandemi ini cuma orang Katolik itu yang ringan tangan, dan arti kata itu memiliki gerakan-gerakan apapun, berbagi sembako atau apa gitu, pasti turun-turun ke jalan lah untuk apa namanya, untuk memberikan aksi-aksi sosial gitu. Itu banyak sekali ininya, mereka yang melakukan hal itu. Gitu Opung. Terima kasih Opung ya. Jadi saya dihantar untuk sharing. Terima kasih juga Opung. Mungkin lanjut dari Opung ke yang lebih muda. Kan dari yang tua banyak pengalaman ke Mas Johan nih, Mas Johan Nur Karim. Silakan sharing Mas Johan. Ya, Romo, saya ikutin dulu Romo, saya baru masuk Romo. Oh, baru masuk. Topiknya Romo. Saya baru ikut dulu baru. Apa Romo? Ya? Baru masuk Romo, topiknya Romo. Oh. Apa ya Romo yang di-sharingkan Romo? Ya bela rasa aja. Oh, tema bela sekarang rasa. kan bela rasa gitu. Iya. Saya sih karena mengetahui bahwa beberapa tahun, mungkin 2 tahun yang lalu paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu tuh cukup apa namanya, sebetulnya masih ada program untuk apa namanya, pembagian sembako Romo. Cuman apa namanya, saya di dalam kalau nggak salah 1 tahun terakhir kemarin itu ada pengurangan. Saya kurang mengerti apa karena kebijaksanaan dari apakah arahan dari di dalam Dewan Paroki. Saya selama ini hanya dalam kapasitas pengantar Romo saja, tidak pernah dalam rapat apapun. Jadi kurang ngerti apa kenapa program dikurangi. Dulu waktu beberapa tahun yang lalu sih ada program bahwa satu lingkungan itu apa namanya, bisa kita saling bersharing, membagi sembako. Kemudian setiap keluarga itu boleh memilih orang-orang sekitar lingkungan kita yang di mana keluarga Kudus Pasar Minggu memang dikelilingi oleh orang-orang dalam kapasitas yang memang mungkin membutuhkan. Dan misalnya saya pilih misalnya khusus satu, misalnya satpam gitu. Kemudian nanti ada yang milih tukang sepatu, kemudian ada yang memilih siapa gitu, apa tukang kaki 5 gitu Romo. Jadi apa namanya, saya tidak tahu kebijaksanaan atau problem ada yang di dalam, maka kebijaksanaan yang lain diambil. Jadi ya apapun itu dari pastor kepala paroki, kalau saya sebagai salah satu umat dari paroki, dari lingkungan Petrus Canisius akan mendukung Romo. Apapun dari yang keputusan dari pastor kepala paroki maupun para dewan. Gitu Romo. Oke, terima kasih Mas Johan ya. Ini jadi sharing pengalaman di masa lalu nih. Itu iya, Romo. Mas Johan belum up to date masa pandemi gitu. Belum Romo. Iya. Yang penting terima kasih. Saya juga jadi diberitahu gitu kan. Itu suatu hal yang menjadi hal baru juga bagi kita, meskipun itu sudah dialami gitu. Nampaknya Pak Blasius ini sedang ini ya, apa namanya, Pak Blasius. Pak Blasius. Silakan Pak. Ini dari tadi tuh menyalakan ini apa namanya, mic-nya. Jadi nampaknya kayak ingin diungkapkan sesuatu gitu loh. Gitu. Saya nyalain mic. Nggak apa-apa Pak Blasius, silakan sharing aja sedikit gitu ya. Aduh, sharing apa ya Romo? Saya dengar aja dulu deh. Tadi emang tidak mendengar Pak Blasius. Pak Blasius sharing yang itu loh Pak Blasius yang meninggal di lingkungan gitu aja. Oh iya. Ya, terima kasih Romo. Memang selama pandemi ini apa namanya, tapi itu konsekuensi sebagai kita pengurus lingkungan.
Ya, kebetulan saya selama masa pandemi ini, umat di lingkungan saya itu sudah ada 4 yang meninggal. Ya, ada 4 orang yang meninggal. Terakhir itu di Pagujaten kebetulan Romo Pram berkesempatan untuk misa sebelum jenazah diberangkatkan ke Klaten. Jadi memang ya ini satu apa ya? Saya sendiri usia sudah lewat dari persyaratan ya untuk apa namanya bebas berkegiatan walaupun dengan protokol kesehatan gitu ya. Karena usia saya sudah 60 tahun lebih. Tapi karena tanggung jawab kita sebagai ketua lingkungan juga termasuk juga sebagai masyarakat, sebagai umat paroki, maka ya kita harus, saya sendiri harus apa namanya ya mengesampingkan kekhawatiran saya yang mungkin dari usia itu agak rentan gitu ya, kalau apa namanya rentan terpapar COVID gitu, dan dengan berkeyakinan bahwa ini kita mau melakukan sesuatu yang baik, pasti Tuhan akan melindungi kita. Dan puji Tuhan, keempat saudara kita yang meninggal itu semuanya apa namanya terlayani dengan baik, mulai dari di tempat rumah duka sampai kepada ke pemakaman, semuanya berjalan lancar. Dan salah satu diantaranya mungkin semua pada kenal nih, ya ini prodiakon yang paling lama, dan juga beliau ini juga banyak karyanya di lingkungan paroki, Pak Donatus Sunarto ya. Pak Narto Petruk. Pak Narto ya, Pak Narto Petruk. Jadi jadi apa namanya pelayanan kita di masa pandemi itu memang apa ya khawatir, tetapi harus tetap bersemangat karena kita melayani Tuhan melalui melayani sesama. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Romo, dan saya terima kasih banyak kepada Romo Pram. Jadi saya dua saudara yang meninggal itu bisa bisa dipimpin oleh Romo Pram sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Blasius, itu suatu yang meneguhkan juga ya. Bagaimana di sini jelas sekali ya bahwa bukan hanya lapar ya, bukan hanya haus, bukan hanya telanjang, bukan hanya ada sakit atau dalam penjara, tapi mau hadir mengambil resiko gitu kan, untuk demi melayani saudaranya seiman gitu kan. Jadi bagi saya sendiri ini bentuk pewartaan gitu. Bagi saya sendiri juga ini suatu hal yang meneguhkan, wujud dari kasih Allah, karena kita semua dicintai gitu kan, di lagu tadi juga. Dan pada akhirnya juga kita memang ini jalan ya, memang jalan ini yang perlu kita lalui gitu menjadi seorang Katolik, yaitu jalan untuk melayani berbela rasa kepada yang lemah, karena kalau bukan kita yang melakukannya siapa lagi gitu kan, sebagai saudara seiman sebenarnya. Untuk itu ya Bapak Ibu dan kaum muda, atau ada kaum muda yang mau sharing gitu? Di sini ada izin Romo. Iya. Di sini ada apa namanya, ada ketua PDKK, tadi saya lihat namanya ada Margareta Sinuraya, ketua yang mewakili PDKK karismatik, dan ada apa namanya, ada Pak Agustinus Laosmono, ini cukup aktif karena dulu setiap hari dia misa pagi dan rosario di Gua Maria. Pasti banyak yang nggak cuman lak muda, dimasukkan kaleng gitu. Iya. Tahu semua Pengalaman berjalan gitu. Tadi kan kita sudah mendengarkan gitu kan. masukkan ke kaleng.
Oke, begitu. Kalau izin sih Romo, ini saya sih dari posisi di kota Jambi Romo, saya Romo mengikuti ini Romo. Oh. Dari kota Jambi Romo. Saya sudah 4 bulan di sini Romo. Ya Romo. Gitu. Oh ya. Ya Romo. Ditunggu Mas Johan nanti ya. Pulang isolasi dulu jangan lupa. Iya Romo, ya. Romo. Siap Romo. Oke. Jangan langsung ke gereja Mas Johan. Kita tadi. Oke. Iya Romo. Penting isolasi saya misa online Romo. Mantap. Itu tetap, juga salah satu bentuk ya kita. Oke Mas Johan, terima kasih untuk sharingnya ya. Untuk namanya ininya juga. Dan Romo dan Bapak Ibu sekalian serta pemuda, kita lanjutkan ya pertemuan kita ini dengan doa umat. Mari kita hening sejenak untuk berdoa. Hening, kita makan hening. Tuhan, terima kasih untuk rahmat dan berkat-Mu, terlebih kepada kami yang mengikuti BKSN pertemuan kedua ini ya Tuhan. Kami boleh Engkau segarkan melalui sabda-sabda-Mu. Dan pada kesempatan kali ini juga kami ingin berdoa untuk mereka yang telah Engkau panggil karena COVID-19 ini. Semoga Engkau menyertai mereka dan juga memberikan kedamaian abadi bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang belum bisa berkumpul dengan sanak keluarganya, atau bagi mereka yang sedang diisolasi ya Tuhan. Semoga rahmat dan penyertaan-Mu memberikan kesembuhan, kesehatan bagi mereka, supaya mereka mampu kembali bersama keluarganya dan tidak diisolasi lagi, menjalani hari-hari untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi orang muda yang diizinkan untuk misa. Semoga mereka gerak hatinya ya Tuhan untuk memenuhi gereja-gereja-Mu di masa pandemi ini, supaya mereka semakin Engkau kuatkan, teguhkan dalam iman, karena kami pun ingin kembali memuji dan memuliakan nama-Mu untuk memenuhi gereja-Mu, rumah-Mu, dan juga memberikan kasih kepada sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin terima kasih untuk segala rahmat yang boleh kami alami. Marilah kita berdoa penutup bersama-sama, Bapak Ibu. Ya. Ini doa penutupnya. Oke. Doa Doa penutup Bapak Ibu. Ya. Marilah kita berdoa. Sama-sama ya. Bapa yang Maha Adil, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan ini. Sabda-Mu dalam kitab suci yang kami dengar dan kami renungkan hari ini membantu kami untuk menemukan makna dan tujuan hidup kami di dunia ini. Biarlah sabda-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami untuk mewujudkan keadilan di muka bumi ini. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Mohon berkat dari Romo Pram. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, usaha-usaha baik kita, serta pelayanan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo dan Bapak Ibu sekalian. Sedikit pengumuman, kita akan kembali lagi pertemuan ketiga, PKSN ketiga minggu depan. Ya. Di channel live di Zoom yang sama nanti saya share ininya.
Bagi yang belum mendapatkan buku ini, nanti silakan kontak Kerasulan Kitab Suci atau sekretariat. Nanti biar dikirimkan buku E-nya. Yang punya nomor saya silakan kontak pada saya. Gitu. Ya, Kalau Bapak Ibu. kalau di lingkungan kami sudah di-share-kan Romo buku Oke, lingkungan. terima kasih Mas Johan. Iya Romo. Iya. Cuman mungkin kalau boleh Romo, biasanya kalau orang lain lingkungan tuh mungkin karena belum terbiasa dengan Zoom, kalau setahu saya bisa diatur dari adminnya semua ya Romo. Jadi mereka tinggal connect terus kemudian untuk start video sama voice-nya dari admin semua ya Romo ya. Kalau setahu saya, apakah itu memungkinkan Romo? Ya, memungkinkan sekali Mas Juan. Memungkinkan ya. Kita sama-sama belajar Mas Juan. Saya juga masih baru jadi ini ya. Siap, Romo. Jadi host, jadi ini. Ya, Romo. Saya enggak di seminari belum ada pelajaran tentang Zoom. Mas Juan. Sama nanti Romo. kita sama-sama belajar. Romo. Oke. Kita belajar kitab suci, teologi, katekese, dan filsafat nanti. Ya, sama Romo. teknologi belum. Ya Romo. Maksudnya Oke, biar kita bisa sharingkan di lingkungan bahwa cukup Bapak Ibu menekan linknya saja, kemudian nanti semua akan diatur dari admin, begitu kira-kira bisa disampaikan begitu Romo, boleh ya Romo ya? Oke, siap. Segitu ya Romo. Terima kasih lah. Ini insight banget gitu. Iya, iya Romo. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kalau mau mendengar lagu penutup, ada lagu penutup sebenarnya. Tapi ya silakan kalau mau melanjutkan. Silakan, Frater. Gitu. Horas Nantulang. Selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Ya, malam. Selamat malam semua. Oke. Bung Johan bisa terima saya. Saya bisa dengar Romo. Oh, Mas Lasmono, Pak Lasmono. Iya betul. Oh, Pak Lasmono, ya Pak Lasmono. Ini Pak Johan kelihatannya agak susut. Kurus. Betul. Turun 20 kilo Pak. Lagi ada problem. Tanah keluarga saya lagi diganggu sama mafia di tengah kota. Jadi waktu itu kami sudah laporan ke polisi dari Desember, tidak ditanggapi. Tapi puji Tuhan karena pertolongan tetangga-tetangga di Pasar Minggu, baik aparat maupun tidak, puji Tuhan akhirnya bisa. Mulai lagu. Jadi karena pertolongan tetangga-tetangga, teman saya itu Pak. Bagus, bagus ya. Terima kasih Pak Lasmono. Izin, Romo mungkin harus matikan semua mikrofon peserta Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.
Kasih Romo. Selamat malam Romo Pramono, selamat malam Frater, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bung Johan, sampai jumpa lagi ya. Ye, mari Pak Lasmono. Mari Pak. Terima kasih. Pak Lasmono. Sampai ketemu Pak Lasmono. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Mbak Tuti, Bu Anastasia, Mbak Mari. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Tuti dari Johan, Mbak. Iya. Ya. Semoga lekas naik Selesai. badannya. Iya, terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan karena pertolongan semua dari Pasar Minggu. Banyak sekali pertolongannya. Terima kasih. Tuhan. Semoga cepat selesai Pak Bang Johan ya. Iya, siap Bapak. Bentar, saya lagi harus pindah-pindah screen-nya ini. Iya. Cari dulu. Semoga cepat selesai masalahnya, Mas Johan. Iya, terima kasih. Ya, Mbak Tuti. Dari Debbie, Mas Johan. Iya, iya.